Nah, di sini kita bakal melakukan pengupasan kulit ya, panjangnya sekitar 5 sentian lah. Jadi jangan terlalu besar karena batangnya kecil. Kita bikin 5 senti di sini. Terus nanti yang terpenting nih, yang sering orang lain lupain gitu ya. Kalau mencokok itu harus benar-benar dipastikan kambi. Hai YouTube, ketemu lagi bersama gua di channel kesayangan lo semua. Kali ini gua bakal ngajak lo untuk sharing bareng tentang bagaimana cara membuat cangkokan yang dijamin pasti hidup dan gak mati. Kemarin banyak teman-teman gue yang tanya, gimana sih cara mencangkok yang hidup gitu. Gue udah mencangkok tapi mati, gue mencangkok tapi malah gak hidup. Dan di mana permasalahannya gitu yang cangkokan malah mati? Sebenarnya mencangkok itu mudah, tapi kalau ada satu step aja yang nggak lo lakuin, itu bikin fatal dan bikin cangkokan lo nggak hidup gitu. Oke, di sini kita langsung aja mulai untuk mencangkok. Ini adalah peralatan dan bahan yang kita butuhkan untuk mencangkok ya. Pertama, di sini ada plastik. Plastiknya agak tebal ya. Sebenarnya plastik ini opsional ya. Kalian juga bisa menggunakan tapas ataupun apapun yang bisa buat bungkus gitu ya. Yang penting nanti airnya bisa meresap, bisa kita bolongin gitu ya. Terus juga ada pisau. Pisaunya bebas menggunakan pisau apa aja. Kali ini gue pakai pisau okulasi ya. Yang penting pisaunya bersih. Ada talinya gue pakai kabel ripet atau kabel tis yang buat body motor ya. Jadi biar mempermudah pengikatannya gue pakai ini. Tapi kalian juga bisa menggunakan tali rafia, tali apapun, yang penting tali kalian bisa gunakan. Cuman untuk mempermudah, kali ini gue bakal pakai tali ini. Nah, di sini juga gue pakai vitamin B1 ya, atau ZPT di sini. Vitamin B1 atau ZPT gunanya untuk mempercepat proses perangsangan akar. Nanti kita oleskan ke tempat yang akan tempat tumbuhnya akar gitu ya. Sebenarnya nggak pakai ini nggak masalah, cuman itu untuk mempercepat aja. Sebenarnya kalian juga bisa menggunakan juga bawang merah yang diulek terus diolesin, itu juga bisa karena bawang merah juga mengandung ZPT ya. Nah kali ini cuman gua kali ini pakai ini, nanti bentuknya serbuk dicampurin ke air terus kita oleskan nanti. Nah kemudian ada air. Ini air nanti buat mencampurkan itu ada vitamin B1 nanti buat dioleskan. Nah yang terpenting adalah media tanam buat cangkok. Gua pakai ini. Ini adalah pencampurannya, ada sekam, ada tanah sama pupuk kandang ya. Oke. Gak kalah penting juga nanti pada saat mencangkok adalah pemilihan batang gitu ya. Kalian bisa pilih batang yang kalau bisa tanamannya udah pernah berbuah dan batang itu udah pernah berbuah gitu ya. Jadi untuk supaya nanti pada saat kita udah pindahkan ke lahan, tanaman cangkokan kita udah langsung berbuah gitu. Jadi jangan sampai kita mencangkok tanaman yang nggak produktif, nggak berbuah atau belum pernah berbuah gitu. Jadi kita untuk meminimalisir supaya cepat berbuah, makanya kita pakai batang yang udah berbuah atau tanaman yang udah produktif gitu ya. Nah bentuk batang juga sebenarnya selera gitu ya, mau besar atau kecil bebas, yang penting semakin besar mungkin kesulitannya semakin susah gitu ya untuk mencangkoknya. Gue pakai batang yang kecil aja nih, ukuran sejari telunjuk. Nah gue pakai batang ini, gue pernah buah, makanya gue pilih batang ini daripada gue pangkat terus gue buang, sayang. Akhirnya gue cangkok aja, nanti gue bisa jadikan tabu lampot berikutnya. Nah nanti kan ini cabangnya, kan ada cabangnya di sini. Kalau bisa mencangkoknya itu jangan terlalu bawah atau yang terlalu bawah ya, agak atas. Biar apa? Biar nanti pada saat kita pindah ke tabu lampot itu cabangnya itu cabangnya pendek gitu, jadi nggak tinggi batang gitu ya. Pas kita tanam di lahan juga tanamannya cenderung pendek, jadi cepat berbuahnya bagus pendek gitu. Jadi berbuah tanamannya pendek terus berbuah kan bagus. Langsung aja ya kita mulai tutorial mencangkok ya. Nah di sini kita bakal melakukan pengupasan kulit ya, panjangnya sekitar 5 sentian lah. Jadi jangan terlalu besar karena batangnya kecil. Kita bikin 5 senti di sini. Terus nanti yang terpenting nih, yang sering orang lain lupain gitu ya. Kalau mencangkok itu harus benar-benar dipastikan kambiumnya itu harus benar-benar kering. Lo bisa kerok dulu kambiumnya atau biarin dulu seharian biar sampai kering, benar-benar kering. Karena kalau sampai kambiumnya nggak kering, itu bakalan kulitnya itu bakal tumbuh lagi gitu ya. Jadi cangkokan kita nggak bakal berhasil gitu kalau sampai kambiumnya nggak kering. Makanya itu kambiumnya harus kering, jadi benar-benar dipastikan kering. Dan ini yang paling penyebab tanaman cangkok itu nggak ini gitu, nggak hidup, karena kambiumnya tumbuh lagi gitu. Karena kambiumnya nggak hilang terus tumbuh lagi, malah jadi batang baru lagi gitu.
Oke, langsung aja kita kupas ya. Kita beri sayatan di sini sekitar 5 cm. Nah, ini kulitnya kita kupas. Oh iya, kalau saat mencangkuk juga harus dipastikan ya, pilih batangnya yang udah tua, agak tua. Jangan sampai kita mencangkuk tunas air gitu. Percuma tunas air dicangkuk itu nggak bakalan produktif, karena yang namanya juga tunas air gitu kan, nggak bakalan bagus. Nah, ini tuh kambiumnya nih, ini lendir-lendir kayak gitu namanya kambium ini. Jadi kalau sampai ini nggak kering, itu nanti bakal si kulitnya ini akan tumbuh lagi, membesar lagi gitu. Jadi sampai harus benar-benar dipastikan kering. Kita kerok dulu nih sampai benar-benar kering, kita kerok. Dan ini merupakan faktor, salah satu faktor yang menyebabkan kegagalan pada mencangkok yang teman-teman gua alamin gitu, karena kambiumnya nggak dikerok sampai kering gitu. Kebalikannya sama okulasi ya, kalau okulasi itu kambiumnya jangan sampai kering, jadi biar nantinya nempel. Sedangkan kalau nyangkuk itu harus benar-benar kering, karena nanti kita bahkan akar itu akan tumbuh dari sini nih. Nah, dari kulit ini bakal tumbuh. Jadi kalau nggak kering malah yang tumbuh malah kulit, bukan akar. Terus kalau kayu sampai kering nggak apa, agak dikeruk ke dalam kayunya nggak apa, yang penting kering. Ini pilihnya yang agak kecil aja ya, biar nggak terlalu ribet, karena gua kameranya nggak ada yang megangin. Ini agak kecil, jadi nanti kalau udah tumbuh kita bahkan juga bikin video buat tabu lampot ya dari jambu ini. Karena dulunya juga jambu ini tuh hasilnya dari cangkok juga sebenarnya, kan nggak berapa lama langsung berbuah gitu. Cuman kekurangan mencangkok itu dia pertumbuhan tanaman itu nggak memiliki akar tunggang. Dimana kalau tanaman nggak memiliki akar tunggang, biasanya kalau dibiarin tinggi itu tanamannya nggak kuat, karena nggak memiliki perakaran tunggang yang satu besar ke bawah. Itu kekurangan mencangkok. Cuman mencangkok itu bisa dipastikan hasil buahnya itu sama seperti tanaman induknya dan lebih cepat berbuah. Dan kalau teman-teman makanya kalau mencangkuk itu jangan cabai yang terlalu besar gitu kan, terlalu besar terus disimpan di rumah, nanti kalau dibiarin terlalu tinggi malah kena angin malah rebah gitu, sayang. Nah, udah kering, kambiumnya udah hilang, kita langsung bisa oleskan vitamin B1 ya. Kita langsung oleskan saja vitamin B1 nya ya. Gua ngebawa kuas, gua olesin aja pakai jari ya. Nah, olesin aja di sini nih, di area yang bakal tumbuhnya akar, karena vitamin ini tuh bisa merangsang pertumbuhan pertumbuhan akar, karena mengandung ZPT ya. Oke, merangsang pertumbuhan akar juga. Udah basah. Seperti ini kita langsung bungkus saja pakai media. Oh iya, kalau kalian nggak ada nggak ada vitamin B1 atau ZPT atau perangsang akar, kalian juga bisa gunakan bawang merah ya, yang diulek terus diolesin ke sini. Bisa juga bawang merah tuh, opsional juga. Nah, setelah gua diamin beberapa saat dan ini benar-benar kering, setelah gua kerok terus gua diemin sekitar beberapa menit. Dan ini udah benar-benar pastikan gua kering, kita langsung aja bungkus menggunakan plastik dan kasih media. Oke, langsung aja. Sama kita lingkarkan dulu plastik di sini. Ini plastiknya terlalu panjang ya, kita potong dulu. Oke, setelah kering langsung kita bungkus menggunakan plastik bentuk seperti ini. Nanti medianya kita taruh di sini ya. Nah,
Ini kemudahan kita menggunakan kabel ripet atau kabel di sini ya. Kita tinggal ikat di sini, kita tinggal kencangkan seperti ini. Cukup mudah. Jadi kalau tali rafia kan, apalagi kalau sendiri itu susah, harus ada yang megangin. Nah, makanya gue pakai kabel T seperti ini, tinggal tarik langsung kencang gitu ya. Nah, ada seperti ini, tinggal masukin media. Nah, ada seperti ini, tinggal masukin media ke dalam sini ya. Untuk secara merata biar bentuknya bagus. Nah, yang perlu perhatikan juga, jadi pas tadi sayatan yang paling atasnya itu harus dipastikan tertutup sama media ya. Jadi jangan sampai tidak tertutup, karena sayatan yang paling atas tadi itu tempat tumbuhnya, tadi sudah tertutup sama media. Oke, langsung aja ikat atasnya kalau udah. Nah, setelah lo ikat atasnya, lo bisa juga ikat bagian tengah biar agak kenceng ya. Nah, terus juga yang agak kalah penting, harus pastikan plastik ini lo bolongin ya, jadi tempat resapan air. Ya, ada air masuk, terus juga dari bawah biar ada air keluar ya. Nah, kasih bolong-bolong. Suka-suka aja pakai. Mungkin itu saja video yang dapat gue sharing kali ini, semoga bermanfaat, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe, sharing juga ke teman-teman kalian ya, semoga bermanfaat. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.